Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Sarah Romaisa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Yang pertama, Mayer Polak. Beliau menjelaskan bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem sosial yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Koen Jaganingrat. Koen Jaganingrat menjelaskan, lembaga sosial adalah suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, Surjono Saikanto. Menurutnya, lembaga sosial adalah himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, Peter L. Berger. Beliau menjelaskan bahwa lembaga sosial adalah prosedur yang dapat menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh suatu pola tertentu dan dipaksa bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, melalui sejumlah definisi yang disampaikan para ahli, maka bisa ditarik kesimpulan. Lembaga sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Apa saja lembaga sosial? Lembaga sosial diketahui juga memiliki sejumlah ciri. Berikut beberapa ciri-ciri yang dimaksud. Yang pertama, berumur panjang. Lembaga sosial tumbuh atau dibentuk dengan sejumlah latar belakang. Proses pembentukannya dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Hal ini kemudian membuat lembaga sosial menjadi organisasi yang kekal. Artinya, lembaga sosial memiliki umur panjang dan dikenal luas oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Contohnya seperti TK yang merupakan lembaga sosial di bidang pendidikan. Kemudian ada KUA yang merupakan lembaga sosial di bidang agama. Keberadaannya sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Yang kedua, punya tujuan khusus. Setiap lembaga sosial memiliki tujuan khusus sesuai bidang masing-masing. Pada lembaga sosial pendidikan, biasanya bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan iptek di Indonesia. Beda lembaga sosial, beda pula tujuan yang dimiliki. Yang ketiga, terstruktur. Lembaga sosial secara umum punya beragam aturan dan mengikat seluruh anggota sampai masyarakat luas. Aturan ini kemudian membuat lembaga terstruktur dengan baik. Tertib dan disiplin menjadi salah satu ciri khas dari kegiatan operasional lembaga sosial tersebut yang kemudian melibatkan masyarakat luas. Setiap mengurus sesuatu sesuai bidang mereka, maka ada prosedur yang harus dilewati. Yang keempat, memiliki sejumlah perangkat. Lembaga sosial memiliki identitas yang terdiri dari sejumlah perangkat, misalnya bendera, lambang, logo, dan lain sebagainya. Perangkat ini selain berfungsi sebagai identitas, juga berfungsi menyampaikan tujuan pembentukan lembaga. Yang kelima, memiliki norma. Norma termasuk ciri dari lembaga sosial yang terbentuk melalui proses panjang. Awalnya diberlakukan di dalam lingkungan lembaga, kemudian meluas ke masyarakat. Dalam prosesnya, norma ini diakui dan ikut diterapkan masyarakat luas. Yang keenam, memiliki sanksi yang mengikat. Setiap orang yang menjadi anggota atau bagian dari lembaga sosial akan terikat oleh aturan. Pelanggaran aturan kemudian dikenakan sanksi atau hukuman yang sifatnya mengikat. Misalnya untuk siswa di perguruan tinggi yang terlibat kasus, maka sanksi yang diberikan bisa berupa skorsing sampai keputusan DO. Yang ketujuh, memiliki sejumlah aturan. Lembaga sosial juga mempunyai ciri, yakni memiliki beberapa aturan yang merupakan norma dan mempengaruhi masyarakat luas. Aturan yang dimiliki lembaga sosial cukup beragam, ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Fungsi lembaga sosial. Terbentuknya lembaga sosial membutuhkan waktu lama dan mempertimbangkan banyak hal. Pembentukannya sudah tentu punya tujuan dan kemudian memiliki fungsi tersendiri. Dilihat dari segi fungsi, lembaga sosial secara umum punya fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, menyediakan pedoman dalam bersikap.
Fungsi yang pertama adalah menyediakan pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga setiap individu bisa saling menjaga kenyamanan individu lainnya, sekaligus memberi pedoman bagi masyarakat untuk menentukan sikap terbaik saat menghadapi masalah. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Lembaga sosial juga berfungsi sebagai penyatu semua individu dalam masyarakat menjadi satu organisasi dengan visi dan misi yang sama. Lewat kegiatan di dalam lembaga sosial, setiap individu kemudian menjadi paham bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam hubungan sosial. Yang ketiga, mengarahkan masyarakat membangun sistem pengendalian sosial. Lembaga sosial dengan segala aturan yang dimiliki dan juga sanksi yang mengikat seluruh anggota dan masyarakat luas, maka punya fungsi sebagai pengendali sosial dan yang memiliki sistem pengendali tersebut. Sehingga lembaga sosial bisa mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Menjadi tempat belajar, lembaga sosial juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar bagi setiap anggota masyarakat. Tidak hanya lembaga sosial di bidang pendidikan saja, melainkan di semua bidang. Sebab setiap bidang akan dikenal norma-normanya di dalam lembaga, kemudian dikenal para anggota dan diterapkan dalam keseharian. Yang terakhir adalah berfungsi sebagai penegak aturan dan norma. Lembaga sosial juga berfungsi sebagai penegak, mengingat ada sanksi dan hukuman yang diterapkan di dalam lembaga. Lewat aturan inilah lembaga sosial bisa menjadi pengawas dan penegak untuk meluruskan kesalahan dari anggota atau masyarakat luas. Jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga sosial seperti yang disampaikan di awal memiliki banyak jenis dengan berbagai bidang. Berikut adalah jenis-jenisnya secara umum. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial terkecil dan sifatnya paling mendasar. Keluarga disebut sebagai lembaga karena merupakan proses penyatuan dua individu sekaligus dua keluarga yang berbeda satu sama lain. Keduanya kemudian punya visi dan misi yang sama, mulai dari hidup bahagia, hidup sejahtera, punya keturunan, dan sebagainya. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga sosial yang lebih besar dibanding lembaga keluarga. Lembaga jenis ini menjadi tempat bagi masyarakat menempuh pendidikan, baik pendidikan akhlak maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tujuannya agar mereka yang mengenyam pendidikan punya tingkah laku yang baik. Yang ketiga, agama. Lembaga agama merupakan lembaga sosial yang mengatur kehidupan beragama di masyarakat. Agama merupakan hal penting dalam kehidupan karena bisa menyeimbangkan antara urusan dunia maupun akhirat. Pemahaman agama juga membantu memberikan sifat terpuji bagi pemeluknya yang taat. Yang keempat, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan jenis lembaga sosial yang kegiatannya berada di bidang ekonomi. Misalnya, pasar. Adanya pasar membutuhkan pengelola, tempat, dan sejumlah aturan yang mengikat seluruh pedagang dan masyarakat yang berbelanja di dalamnya. Tujuan pasar adalah menghimpun kegiatan ekonomi untuk memberi manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan sebuah lembaga sosial yang sifatnya publik di dalam sebuah negara. Peranan lembaga sosial ini adalah mengembangkan budaya, ilmu pengetahuan, seni, dan lingkungan kepada masyarakat di suatu daerah sampai suatu negara. Yang keenam, lembaga politik. Jenis lembaga yang terakhir adalah lembaga sosial politik yang merupakan lembaga sosial bentukan masyarakat sendiri dengan tujuan politik dan berperan dalam kegiatan politik. Lembaga politik ini bisa dalam bentuk pemerintahan sehingga memiliki peran sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sekaligus melayani dan melindungi masyarakat di negara yang bersangkutan. Peran dan kegiatan lembaga politik sudah tentu berhubungan dengan bidang politik itu sendiri. Contoh lembaga sosial pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang jadi penyelenggara atau menyediakan fasilitas pendidikan. Contohnya adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, kelompok bermain, lembaga khusus, dan lain-lain. Contoh lembaga sosial ekonomi. Contoh lembaga ekonomi ini juga sangat banyak.
beberapa dekat dengan masyarakat, dan beberapa lagi hanya terdapat di kota yang merupakan pusat pemerintahan. Contohnya adalah pasar, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan lain-lain. Contoh lembaga sosial budaya. Lembaga sosial di bidang budaya adalah yang menaungi dan mengatur kegiatan di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Contohnya juga banyak, berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, Yayasan Lembaga Budaya Nusantara. Yang kedua, Lembaga Peduli Seni Batubara. Yang ketiga, Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia. Yang keempat, Lembaga Kebudayaan Betawi. Contoh lembaga agama. Contoh lembaga agama juga banyak. Berikut yang sangat familiar di telinga masyarakat. Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Contoh lembaga sosial politik. Adapun contoh lembaga sosial di bidang politik antara lain Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, BPK, dan lain-lain. Contoh sosial keluarga. Terakhir adalah contoh lembaga keluarga dan berikut beberapa di antaranya. Yang pertama KUA, yang kedua Pengadilan Agama, yang ketiga Lembaga Perlindungan Anak, dan yang keempat KPAI. Ya, begitu saja yang dapat sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.